Publik temukan kesamaan Uya Kuya dan Gibran Rakabuming. Netizen, satu relawan yang sering bagi-bagi susukan. Uya Kuya minta maaf udah bikin malu Indonesia. Guys, kemarin rame banget di media sosial soal sikap Uya Kuya yang ngambil dokumentasi lokasi kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Setelah rame pemberitaan dirinya, artis sekaligus Komisi 9 DPR RI ini minta maaf guys, udah bikin nama Indonesia jadi jelek di mata dunia. Kalau ngakunya Uya Kuya, dia tuh cuma ngambil video yang asli dari lokasi, karena di internet beredar video hoax yang membesar-besarkan kebakarannya. Uya juga jelasin, aksi pengambilan video ini dikhawatirkan adalah scammer yang pura-pura jadi korban dan minta donasi. Who are you guys? Who are you guys? Who are you guys? No, who are you guys? From Indonesia. And We have a family in here. yeah, so this is my property. Got it. Oh, yeah. Can you guys like, I'm sorry, this is ridiculous. Okay. No worries. Thank you. Sorry about that. Like seriously, this is ridiculous. First the royalty family yesterday, and now these people, like, they have no respect for our laws at all. Like, this is ridiculous. It really is. It's getting really out of hand. Aduh, bikin kontennya boleh aja, asal jangan di depan rumah orang yang berkabung karena rumahnya kebakaran. Kata Uya Kuya sih tujuannya membuat konten adalah untuk menginformasikan ke masyarakat Indonesia serta telah mendapat izin dari penegak hukum di sana. Tapi kayaknya nggak pas deh kalau nggak izin ke yang punya rumah, ya nggak sih? Sekalipun menurut pengakuannya izinnya dari FBI. Aspek privat di Amerika itu sangat menghargai apa yang menjadi hak orang lain, termasuk properti miliknya. Jangankan FBI, Pak. Presiden aja nggak boleh memasuki rumah orang jika bukan karena alasan tertentu seperti penegakan hukum. Mungkin anggota DPR terpilih ini masih terbawa suasana di Indonesia bahwa semua bisa dikontenin. Toh cuma ngambil video doang kan? Tapi ini Amerika, tempatnya penghargaan terhadap ranah privat. Salah injak bisa menjadi perkara. Tapi saya ucapin terima kasih buat Pak Uya, karena niat awalnya agar kabar hoax tentang kebakaran di Amerika bisa direduksi. Tapi niat yang baik juga harus dibarengi dengan tindakan yang baik. Kalau mau fokus ngasih bantuan ya oke, tapi kurang etis aja sih ini. Tapi tunggu, kok Pak Uya bisa nyampe di Amerika? Reses kah? Kunjungan kerja, liburan, atau buat konten aja? Bikin konten di lokasi kebakaran lele tanpa izin. Uya Kuya ditegur warga, disebut nggak punya empati. Ini menarik nih. Kamu udah tahu lah ya, kalau ada kebakaran parah banget di Los Angeles. Nah, banyak tuh rumah orang-orang pada hancur. Tiba-tiba viral video ini. Uya Kuya bikin konten depan rumah korban kebakaran. Sampai ditegur sama yang punya rumah. Dan dia sedih karena seluruh kenangan di rumah dia hancur, tapi malah dikontenin tanpa izin. Lihat ini, netizen komen. Malu banget pas bilang from Indonesia. Anggota DPR nih bos, senggol dong. Anggota DPR nggak kerja tiap hari ya? Enak juga bisa jalan-jalan, itu bolos sampai tugas. Buat kamu yang nggak tahu, Uya Kuya ini udah resmi dilantik jadi anggota DPR kita. Berarti beliau adalah wakil rakyat. Tapi kelihatan netizen pada nggak mau ngakuin nih. Uya Kuya family from Malaysia. Uya Kuya is king drama from Malaysia. That's Uya Kuya a celebrity from India, not Indonesia. His name is Uya Kuya from Zimbabwe. Nih kenapa jadi oper-operan kocak? Makanya ada berita ini nih. Uya Kuya diusir warga LA usai buat konten di puing rumahnya yang terbakar. Nah, Uya Kuya langsung klarifikasi dan minta maaf. Tadinya saya mau ngata-ngatain nih, tapi setelah baca klarifikasinya saya malah respect. Soalnya pas ditegur dia langsung berhenti, minta maaf, dan videonya dihapus. Dia juga bilang kalau video yang viral itu ada bagian yang dipotong, tapi dia nggak masalah. Dia bilang itu hak si orangnya. Saya baca ini kaget. Berarti Uya Kuya nggak masalah kalau dia terlihat jelek dan dikata-katain. Yang penting dia minta maaf. Banyak masyarakat Indonesia yang mengungkapkan rasa malu dan kecewa terhadap perilaku Uya Kuya dan istrinya sebagai wakil rakyat. Kritik utama yang dilontarkan adalah bahwa kurangnya empati terhadap situasi itu ya. Membuat konten di lokasi tragedi seperti kebakaran ini dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan yang dialami oleh korban. Dan ini sudah jelas-jelas juga mencoreng nama Indonesia. Karena sebagai pejabat publik, tindakan mereka dinilai mencerminkan citra buruk bagi bangsa Indonesia di mata dunia. Belum lagi banyak pihak yang mempertanyakan soal apakah perjalanan tersebut menggunakan dana pribadi atau anggaran negara, mengingat status mereka kan sebagai anggota legislatif. Nah, lalu ramai lah ya netizen menyuarakan kekecewaan mereka di media sosial dengan berbagai komentar-komentar yang saya rasa sangat pedas ya.
Beberapa bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai memalukan dan tidak beretika. Bahkan sejumlah tokoh publik turut menyayangkan insiden ini. Ini apa ini? Tukar boleh ya? Kamu nggak boleh minum ini ya? Ibunya jenengan Bu. Jangan ya. Ini tinggi. Ini tak kasih gula. Nih, maaf ya, tak tukar ya. Tak kasih. Ya. Terima kasih Pak. Anaknya turun, anaknya di sini. Saya wassalamualaikum. Gibran ganteng banget. Halo Bray, selamat pagi. Ada Gibran di sini. Aku ada di sini. Oke. Gibran. Kaki saya sakit. Aku Gibran. Belum yang belum. Anak. Pak Gibran. Programnya mau mencegah stunting, tapi yang diberikan adalah susu UHT yang tinggi gula. Sebenarnya programnya tuh bagus banget ya, ingin mencegah stunting. Nah, tapi sayangnya aja nih kayak kurang riset. Kayak yang dikasih itu kenapa susu UHT yang tinggi gula. Padahal harusnya kalau memang ingin sosialisasinya adalah mencegah stunting, ya bisa aja dikasihnya tuh telur. Karena kan telur, kalau kita makan telur tiap hari, itu tuh bisa jadi upaya untuk mencegah stunting. Dibandingkan dikasih minuman gula yang bisa bikin anak tuh kecanduan, terus penyakit seperti diabetes, gigi berlubang, dan lain-lain ya. Nah, viral juga nih, Mas Gibran salah sebut bilang ibu hamil butuhnya asam sulfat, bukan asam folat. Nah, tapi sebenarnya orang bisa aja sih salah ngomong gitu ya, karena kebetulan beliau adalah cawapres, jadi bener-bener disorot gitu. Cuma aku lebih menyayangkan yang bagi-bagi susunya itu kenapa pakai susu yang tinggi gula. Oke, sebenarnya nggak pengen sih ngomongin tentang politik gitu ya, karena aku juga bukan buzzer gitu ya, dan kurang tertarik juga di dunia politik. Sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Susu asal susunya, asal susunya. Sebelumnya kan tempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Dah, ya. Nah, seluruh problem itu akan dibicarakan di minggu-minggu pertama sidang kabinet. Lalu kita lihat Gibran mau kasih poin apa di situ selain pelangak-pelongok misalnya kan. Kan kita bisa bayangkan kerumitan dari Prabowo, dan pasti Prabowo akan mengalami proses psikologi yang tidak baik itu dengan wakil presidennya. Kita bukan ngomporin, tapi kita lihat fakta-fakta itu kan. Kan kita dalilkan dari awal bahwa Prabowo menginginkan seorang wakil yang bisa mengatasi masalah-masalah konkret kita ke depan, karena Prabowo kelihatannya mau mengembangkan politik yang lebih balancing di tingkat internasional, karena selama ini Indonesia tidak kenal di tingkat nasional. Padahal Prabowo juga kelihatannya tidak mau toleran dengan kepentingan Barat tuh, dan Prabowo mau kasih sinyal bahwa kami tidak mau dididik oleh Barat. Nah, sekarang ada problem, yaitu Israel kasih sinyal bahwa Indonesia harus ada dalam radar Amerika Serikat supaya bisa membeli peralatan dari Amerika, peralatan pertahanan terutama. Tapi mesti ada dulu hubungan diplomasi dengan Israel. Nah, pada saat sekarang itu akan ada kesulitan, karena perang Iran dan Israel itu termasuk perang ideologi yang kita sebut antara sekuler dan apa namanya, Garda revolusinya. Garda revolusi yang semacam apa namanya, Kopassusnya Israel kan, yang dalil-dalil agamanya sangat kuat kan, itu soalnya. Kalau melihat kapasitas, kapabilitas, intelektualitas, moralitas, dan isi kantong tas yang ada pada Gibran, maka menurut saya akan ada 5 tugas strategis bagi Gibran dalam pemerintahan nanti. Ada tahu? Apa tuh? 1, menurut saya, gunting pita, Bu. Sebelum meresmikan. Kedua, pukul gong. Meresmikan.
Ketiga itu kalau di Jawa ada apa, pecahkan kendi. Lagi-lagi Keempat kira-kira melepas burung ke udara. Dan kelima melepas balon ke udara. Berarti semua sifatnya seremoni ya? Belum lama ini, nama Uya Kuya menjadi sorotan usai dituding membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Menuai berbagai reaksi, publik baru-baru ini menemukan kesamaan antara Uya Kuya dan Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming. Sebelumnya, Uya Kuya dan keluarganya membuat warga lokal geram ketika terciduk membuat konten video dan merekam kebakaran di Los Angeles. Hal ini membuat banyak netizen yang malu dan menyebut jika Uya Kuya bukanlah orang Indonesia. Dari berbagai reaksi yang diberikan oleh publik, salah satu netizen dengan akun @jongsitorus_18 mengungkap kesamaan antara Uya Kuya dan Gibran Rakabuming. Menurut akun X ini, kedua tokoh terkenal ini memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama adalah karena keduanya sama-sama lolos ke dunia politik karena dipilih oleh rakyat. Sedangkan yang kedua, netizen tersebut menyebut jika Uya Kuya dan Gibran Rakabuming dituding sama-sama memalukan Indonesia di mata dunia. Yang ketiga cukup tegas, pengguna akun ini menyebut bahwa tokoh politik ini sama-sama tidak berguna. Y, sama-sama dipilih rakyat. Y, sama-sama memalukan Indonesia di mata dunia. Y, sama-sama gak berguna, tulis akun tersebut. Viral di laman X hingga menuai berbagai reaksi dari netizen. Cuitan mengenai kesamaan Uya Kuya dan Gibran Rakabuming ini lalu mendapat berbagai komentar dari netizen yang membenarkan hal tersebut. Muka-muka licik ya gini ini, prestasi kagak ada biasanya malu-maluin negeri, balas netizen. Guna yang kanan, satu relawan yang sering bagi-bagi susukan. Komentar akun lainnya, diganti aja, daripada digaji tapi gak bermanfaat, buang-buang anggaran, ungkap netizen. Lah ini katanya jadi anggota DPR, pertanyaannya kenapa dia ada di La Montagne ya, tulis akun lainnya menyinggung Uya Kuya.